Bagian 7. Prinsip Speedwit. Menguangkan. Prinsip ini adalah puncak dari semua langkah dan menjalin seluruh sistem Speedwit yang ada. Salah satu perbedaan utama antara pengusaha Speedwit dan pemilik usaha kebanyakan adalah mulai dengan tujuan. Dengan mengikuti sistem Speedwit secara seksama dalam waktu 3 hingga 5 tahun, Anda akan punya pilihan yang membuat orang iri. 1. Anda bisa mempertahankan bisnis, melanjutkan pekerjaan secara langsung, dan mendapatkan pemasukan yang besar. Atau 2. Anda bisa mempertahankan bisnis dan menguangkan waktu Anda dengan mendelegasikan urusan bisnis hari-hari sambil tetap mendapatkan pendapatan pasif. Atau 3. Anda bisa menjual semua atau sebagian bisnis lalu menjadi miliarder dadakan. Atau 4. Anda bisa menciptakan kombinasi dari semua pilihan di atas. Saya ingin membocorkan sebuah rahasia kecil. Anda tidak akan pernah bisa memperoleh uang banyak dalam bisnis selain dengan menjual bisnis. Produk paling menguntungkan yang bisa Anda jual adalah bisnis itu sendiri. Dengan mengikuti proses Speedwit, secara otomatis Anda akan mengatur bisnis Anda sebagai komoditas yang berharga dan layak dijual. Prinsip dahsyat, Anda tidak akan pernah bisa memperoleh uang banyak dalam bisnis selain dengan menjual bisnis. Sekarang apakah Anda sudah paham mengapa penting bagi bisnis Anda untuk bisa tetap berjalan walaupun tanpa diri Anda? Karena ketika tiba saatnya untuk menjual bisnis Anda, semakin baik bisnis itu bisa berjalan dan menghasilkan profit tanpa diri Anda sebagai bagian di dalamnya, maka akan semakin tinggi pula nilai dan harganya. Mari kita akui, jika Anda akan membeli sebuah bisnis, apakah Anda ingin bisnis itu bergantung pada seorang, terutama pada sang pemilik yang ingin menjual dan meninggalkannya? Tentu saja tidak. Jadi apa yang diinginkan pembeli? Apa yang sebenarnya mereka ingin beli? Ada 3 hal utama: keuntungan, kesinambungan keuntungan, dan pertumbuhan potensial keuntungan itu. Pembeli ingin mesin uang yang dikelola dengan baik, terbukti ampuh dan kokoh, yakni mesin uang yang mampu mengucurkan pemasukan sehat secara terus-menerus dan bisa berjalan tanpa membutuhkan banyak pemeliharaan. Jadi, dengan menggunakan sistem Speedwit, seperti itulah bisnis yang akan Anda ciptakan, yakni sebuah mesin uang berkekuatan tinggi yang telah diduplikasikan beberapa kali dan masih punya ruang untuk terus berkembang. Ketika Anda sudah merampungkan tugas ini, maka perusahaan-perusahaan besar akan mengantri untuk berebut membeli bisnis Anda sebesar 1 atau 2 atau 3 juta dolar atau bahkan lebih dari itu. Jadi, kapankah selama proses ini Anda harus memulai memikirkan tentang penjualan bisnis Anda? Di awal, dalam sistem Speedwit, wajib hukumnya bagi Anda untuk berpikir akan menjual bisnis sejak hari pertama memulai bisnis. Anda memulai bisnis dengan tujuan untuk menguangkannya suatu saat nanti. Sejak awal menggeluti finish line, tujuan saya adalah membangun bisnis itu secepat mungkin hingga berkembang ke suatu titik di mana ia bernilai setidaknya 1 juta dolar setelah dipotong pajak, lalu menjualnya. Dan memang itulah yang sudah saya lakukan, dan tentu itu juga yang bisa Anda lakukan. Orang sering bertanya, apakah Anda bisa menguangkan bisnis jika Anda adalah seorang distributor, atau seorang pekerja profesional, atau memiliki usaha rumahan? Jawabannya tergantung pada cara Anda mengatur operasionalnya. Jika Anda telah menjalankan program Speedwit dan mensistemkan bisnis Anda menjadi mesin uang yang bisa berjalan tanpa diri Anda, dan jika Anda sudah mendesain bisnis Anda sedemikian rupa sehingga para pelanggan Anda akan senang berhubungan dengan perusahaan baru dan para staf mereka tanpa mereka kehilangan diri Anda, maka jawabannya tentu saja bisa. Anda bisa menjual bisnis Anda dengan harga yang sangat tinggi. Prinsip dahsyat, Anda memulai bisnis dengan tujuan untuk menguangkannya suatu saat nanti. Saya kenal seorang pemasar jaringan yang baru saja menjual downline-nya dengan imbalan yang sangat besar, ditambah persentase dari pemasukan pembeli secara terus-menerus. Saya kenal seorang auditor yang menjual bisnis rumahannya dengan harga yang lumayan karena ia memiliki sistem pemasaran yang sudah terbukti beserta daftar klien yang banyak. Saya bertemu dengan seorang pemijat tulang yang baru saja menguangkan usahanya dan meraup banyak uang. Meskipun dia menggeluti bisnis jasa pribadi, namun dia sudah cerdas sejak awal dan tidak menggunakan nama pribadinya sebagai nama usahanya. Coba Anda renungkan, apakah Anda mau ada nama orang lain dalam bisnis Anda yang baru? Rasanya pembeli manapun tidak akan menghendakinya. Tolong diingat bahwa saya tidak menganjurkan agar Anda menjual bisnis Anda yang sudah sukses. Namun karena Anda telah menggunakan sistem Speedwit dan mengatur bisnis Anda untuk siap dijual sejak awal, maka paling tidak Anda punya pilihan untuk menjadi miliarder dadakan jika Anda memang mau. Perlu diingat juga bahwa Anda bisa menjual saham Anda hanya separuh saja seperti yang sudah saya lakukan, lalu mengantongi dana dalam jumlah besar dan mungkin masih bisa menjadi presiden atau chairman di dewan direksi.
Cara lain untuk menguangkan bis Anda adalah dengan go public. Prinsip dahsyat, setiap orang merasa bisa berbuat lebih daripada Anda saat mereka telah mengambil alih. IPO atau penawaran saham perdana menjadi tren lagi. Tren besar yang sedang melanda adalah memulai bisnis, membuktikan kelangsungannya di kancah pasar, lalu go public dengan menggunakan dana yang dapat untuk berkembang secara nasional atau bahkan internasional. Sementara itu, Anda punya 2,2 bagian saham yang sangat besar yang sebagian bisa Anda cairkan 6 bulan setelah penawaran saham perdana. Saat ini, banyak bisnis yang memilih mendanai ekspansi usaha mereka dengan cara go public dan bukan lewat jalur franchise. Para direktur selalu mengatakan bahwa aktivitas ini memberi mereka lebih banyak kontrol. Mungkin iya, mungkin tidak. Namun satu hal yang jelas, yaitu bahwa dengan go public, mereka akan punya kesempatan untuk mendapatkan kekayaan pribadi dalam waktu yang cepat. Perhatian kedua direktur navigator. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, dalam waktu kurang dari 2 tahun, saham Mark Anderson mencapai 50 juta dolar. Sangat besar kan? Tunggu sampai Anda tahu berapa saham yang dimiliki rekannya. Jim Clark, 500 juta dolar. Ini betul-betul cara kerja Speedwit yang luar biasa. Pertanyaannya, kapankah Anda merasa perlu go public? Lebih baik sudah dipikirkan sejak awal, jangan terlalu dini meniadakan kemungkinan yang bisa melahirkan kekayaan ini. Mungkin saja itu cocok untuk Anda dan tidak sesulit yang orang bayangkan. Kuncinya adalah menemukan orang yang tepat untuk membantu Anda melalui prosesnya. Tak peduli bagaimana Anda akan menguangkan bisnis, sangat penting bagi Anda untuk mempelajari faktor-faktor kunci yang menentukan nilai sebuah bisnis dengan tujuan menjualnya. Dengan cara ini, Anda bisa mengetahui secara tepat ranah bis apa yang perlu difokuskan dan bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin. Sejumlah orang akan mengatakan bahwa keuntungan bersih adalah hal yang paling penting. Seringkali itu memang benar, namun berdasarkan pengalaman saya, penjualan kotor juga sama pentingnya. Mengapa demikian? Pertama, karena penjualan kotor yang tinggi menunjukkan potensi yang tinggi pula. Kedua, faktor psikologi manusia. Kenyataannya adalah setiap orang merasa bisa berbuat lebih daripada Anda saat mereka telah mengambil alih. Jika Anda mendapat penjualan kotor yang besar tetapi dengan keuntungan bersih yang kecil, maka kebanyakan pembeli akan menganggap Anda sebagai orang bodoh yang tidak tahu cara menjalankan sebuah bisnis. Dan ketika tangan dingin mereka mulai memegang kendali, keuntungan pun akan melambung tinggi. Sekali lagi, mungkin iya, mungkin tidak. Faktor layak jual penting yang lain adalah siapakah yang membeli perusahaan Anda? Bagaimana daya beli calon pembeli Anda? Dalam sistem Speedwit, kita lebih banyak berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki departemen-departemen khusus untuk melakukan akuisisi secara penuh dan memang kerap membeli bisnis lain secara berkala. Anda hanya berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar dan sukses yang mau membayar dengan harga yang tinggi. Yang kita cari adalah perusahaan di mana 1 atau 2 juta dolar ibarat tetesan air di dalam ember. Percaya atau tidak, uang sebesar 1,6 juta dolar yang dibayarkan oleh Heinz untuk membeli sebagian saham Fitnessland, termasuk jumlah yang kecil dalam sejarah pembelian sebuah bis oleh mereka. Di mata mereka, kesepakatan itu bukanlah keputusan yang harus dipikir terlalu rumit dan memang itulah yang saya inginkan. Menguangkan, entah itu dengan cara menjual semua atau sebagian bis Anda, merupakan inti dari sistem Speedwit. Inilah yang telah mengantarkan saya dari titik nol menuju jutaan dolar hanya dalam waktu 2,5 tahun. Dan ini pula alasannya mengapa saya yakin bahwa jika Anda mengetahui strategi Speedwit dengan seksama, maka dalam waktu 3 hingga 5 tahun, Anda juga bisa menjadi seorang miliarder. Prinsip dahsyat, kekayaan bukan hanya berupa uang. Menikmati misi Anda menuju jutaan dolar. Nama program ini adalah Speed Wealth, bukan Speed Money. Sistem Speedwit lebih dari sekedar cara mendapatkan uang, melainkan kemampuan untuk menikmati perjalanan dan mengembangkan bisnis Anda tanpa adanya stres dan pergulatan susah payah yang bisa terjadi. Kekayaan bukan hanya berupa uang. Bagi kebanyakan orang, kekayaan meliputi keberlimpahan uang, waktu bebas, hubungan kasih sayang, ketenangan batin, dan adanya perasaan penuh arti dan kepuasan. Beberapa waktu lalu, saya dihantui perasaan takut yang luar biasa sepanjang hidup saya. Dokter menyatakan, saya sepertinya punya kanker getah bening. Dia pun menjadwal saya untuk melakukan operasi dan menjalankan biopsi pada gumpalan yang tumbuh di tenggorokan saya. Butuh 4 hari yang menyakitkan untuk mengetahui hasilnya. Selama masa menunggu itulah seluruh kehidupan saya berubah. Saya sungguh ketakutan, bukan karena berada di ambang kematian, melainkan karena merasa belum hidup sepenuhnya. Saya sadar saya belum memberikan perhatian yang cukup terhadap prioritas-prioritas penting dalam hidup. Istri saya, anak-anak, kebutuhan batin, dan sekedar meluangkan waktu untuk bersantai.
Saya bersumpah bahwa jika saya berhasil keluar dari teror ini, maka saya akan berubah. Saya tak akan membiarkan satu hari pun berlalu begitu saja dan akan menjalani setiap momen sebagai suatu anugerah yang berharga. Saya bersumpah bahwa sejak saat itu saya tidak akan membiarkan diri terobsesi pada hasil. Sebaliknya, saya akan menikmati perjalanan dan meraih setiap tujuan saya dengan kedamaian dan kegembiraan, bukan dengan perasaan stres dan susah payah. Akhirnya laporan medis pun keluar. Ternyata saya punya tumor tapi jinak dan tidak berbahaya. Saya masih bisa hidup. Sekarang saya menganggap ketakutan itu sebagai anugerah yang menjadi daya dorong bagi saya untuk mengajar dan membantu orang lain agar memetik pelajaran yang mungkin bisa meningkatkan kehidupan mereka. Kasus ini juga mendasari pesan paling penting dan menjadi prinsip Speedwit yang terakhir.